Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Umah dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas submateri 10.9 mengenai testing hypothesis concerning variance. Pengujian hipotesis mengenai variansi populasi atau simpangan baku berarti kita ingin menguji hipotesis mengenai keragaman suatu populasi ataupun membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi lainnya. Statistik yang cocok sebagai dasar keputusan adalah statistik chi-square, yaitu untuk satu populasi, dan statistik F, yaitu untuk dua populasi. Selanjutnya, menguji hipotesis mengenai varian. Sampel acak Y1, Y2 hingga Yn dari distribusi normal dengan min yang tidak diketahui mu dan varians yang tidak diketahui sigma kuadrat. Pada bagian 8.9, digunakan metode penting untuk membangun interval kepercayaan untuk parameter sigma kuadrat. Di bagian ini akan dipertimbangkan masalah pengujian H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Untuk beberapa nilai tetap sigma 0 kuadrat, berbagai versi hipotesis alternatif. Jika H0 benar dan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, teorema 7.3 menjelaskan chi-square sama dengan n kurang 1 kali s kuadrat per sigma 0 kuadrat, di mana S kuadrat merupakan sampel dan sigma 0 kuadrat merupakan populasi. Selanjutnya, uji hipotesis mengenai variansi suatu populasi. Asumsikan Y1, Y2 hingga Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan YI sama dengan mu atau nilai harapan YI sama dengan mu dan VYI sama dengan sigma kuadrat, atau varian YI sama dengan sigma kuadrat. Pada pengujian varian populasi, terdapat perbandingan dengan suatu varians tertentu, sigma kuadrat 0, dan hipotesisnya sebagai berikut. Jika H0 sigma kuadrat sama dengan sigma kuadrat 0 ditolak, maka HA, yang pertama, sigma kuadrat lebih dari sigma kuadrat 0, uji satu arah kanan. Yang kedua, sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat, uji satu arah kiri. Dan sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, uji dua arah. Statistik uji didasarkan pada distribusi chi-square menurut teorema 7.3, yaitu chi-square sama dengan n kurang 1 kali s kuadrat per sigma kuadrat 0, di mana n kurang 1 kali s kuadrat merupakan varian sampel dan sigma 0 kuadrat merupakan pembanding tertentunya. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan dan daerah penolakannya. Untuk uji satu arah kanan, tolak H0 apabila chi-square lebih dari chi-square alfa dengan derajat bebas n kurang 1. Sisanya terima H0. Nah, untuk daerah yang diarsir ini merupakan daerah penolakan, dan untuk daerah yang tidak diarsir ini merupakan H0 yang diterima. Selanjutnya, untuk uji satu arah kiri, tolak H0 apabila chi-square kurang dari chi-square 1 minus alfa dengan derajat bebas n kurang 1. Sisanya terima H0. Nah, di sini daerah yang diarsir merupakan H0 yang ditolak, sedangkan daerah yang tidak diarsir merupakan H0 yang diterima. Selanjutnya, uji dua arah kanan dan kiri. Tolak H0 apabila chi-square lebih dari chi-square 1 dikurang alfa per 2 derajat bebas n kurang 1, atau chi-square kurang dari chi-square alfa per 2 dengan derajat bebas n kurang 1, sisanya terima H0. Nah, di sini daerah yang diarsir merupakan H0 yang ditolak. Di sini ada dua karena kita menguji dua arah, jadi daerah penolakan ada dua, dan daerah H0 yang diterima yang tidak diarsir.
Ketika chi-square alfa sudah diketahui, maka untuk V sama dengan N kurang 1 yang merupakan derajat bebas, P chi-square lebih dari chi-square alfa sama dengan alfa. Nilai dari chi-square alfa dapat diketahui di tabel 6 appendix 3. Nah, ini adalah tabelnya dengan DF merupakan derajat bebas dan yang samping ini adalah chi-square alfanya. Contoh, misalkan derajat bebasnya adalah 5 dan chi-square alfanya adalah 0,990, maka dapat diperoleh 0,554300. Lanjut, uji hipotesis rasio varian 2 populasi. Asumsikan sampel bebas dari populasi normal. Pada pengujian varian 2 populasi, dilakukan untuk menguji apakah dua populasi ini memiliki kesamaan varian. Andaikan Y11, Y12, hingga Y1N, dan Y21, Y22, hingga Y2N adalah sampel acak independen dari distribusi normal dengan cara yang tidak diketahui, dan VY1I sama dengan sigma kuadrat 1 dan VY2I sama dengan sigma kuadrat 2. Kita akan menguji hipotesis. Di sini, H0 sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2, dan HA sigma kuadrat 1 lebih dari sigma kuadrat 2. Statistik uji didasarkan pada distribusi F karena kita menguji dua populasi berdasarkan definisi 7.3. W1 dan W2 bebas, variabel acak terdistribusi chi-square. Dengan F sama dengan W1 per V1 per W2 per V2 sama dengan N1 kurang 1 S kuadrat 1 per sigma kuadrat 1. Nah, ini merupakan rumus dari chi-square per N1 kurang 1. Ini merupakan derajat bebas per N2 kurang 1 kali S kuadrat 2 per sigma kuadrat 2 per N2 kurang 1 sama dengan N1 kurang 1 S kuadrat 1 per sigma kuadrat 1 kali N1 kurang 1 per N2 kurang 1 S kuadrat 2 per sigma kuadrat 2 kali N2 kurang 1. Nah, di sini derajat bebas bisa kita coret. Nah, sehingga menghasilkan S kuadrat 1 sigma kuadrat 2 per S kuadrat 2 sekali sigma kuadrat 1. Nah, dari H0 bahwa sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2. Maka di sini sigma kuadrat 1 dan sigma kuadrat 2 bisa kita coret. Maka F sama dengan S kuadrat 1 per S kuadrat 2. Selanjutnya, untuk daerah penolakannya, karena varian sampel S kuadrat 1 dan S kuadrat 2 memperkirakan varian masing-masing populasi, kita menolak H0 dan terima HA. Jika S kuadrat 1 jauh lebih besar dari S kuadrat 2, sehingga kita gunakan daerah penolakan dari bentuk RR sama dengan S kuadrat 1 per S kuadrat 2 lebih dari F alfa sama dengan F lebih dari F alfa, di mana F alfa dipilih sehingga P F lebih dari F alfa sama dengan alfa. Ketika F memiliki V1 sama dengan N1 kurang 1, yaitu derajat bebas pembilang, dan V2 sama dengan N2 kurang 1, yaitu derajat bebas penyebut, nilai dari distribusi F alfa dapat dilihat di tabel 7 appendix 3. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, di sini numerator merupakan pembilang. Numerator merupakan pembilang dan denominator merupakan penyebut. Dan di sini alfa. Nah, kita contohkan, misalkan penyebutnya adalah 2,
pembilangnya adalah 5, dan alfanya adalah 0,05, maka menghasilkan 19,30. Contoh lainnya, misalkan penyebutnya adalah 3, pembilangnya adalah 2, dan alfanya adalah 0,100, maka menghasilkan 5,46. Selanjutnya, uji hipotesis rasio varian 2 populasi. Asumsikan sampel bebas dari populasi normal. Pada pengujian varian 2 populasi, dilakukan untuk menguji apakah dua populasi ini memiliki kesamaan varian, dan hipotesisnya sebagai berikut. H0, sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2. Dan HA, sigma kuadrat 1 tidak sama dengan sigma kuadrat 2. Statistik uji didasarkan pada distribusi F, dengan F, S kuadrat 1 per S kuadrat 2, yang sudah kita cari sebelumnya, yang ini. Oke, lanjut. Dan F-1 sama dengan S kuadrat 2 per S kuadrat 1. Perhatikan misalkan FAB menyatakan variabel acak dengan distribusi F dengan derajat bebas pembilang dan penyebut A dan B berturut-turut dan FAB alfa per 2, sedemikian sehingga P FAB lebih dari FAB alfa per 2 sama dengan alfa per 2, maka P FAB pangkat minus 1 lebih dari FAB alfa per 2 pangkat minus 1 sama dengan alfa per 2. Sehingga daerah penolakan RR-nya F lebih dari F N1 kurang 1, N2 kurang 1, alfa per 2, atau F kurang dari F N1 kurang 1, N2 kurang 1, alfa per 2 pangkat minus 1. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.